فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, summa daraba masalan litanfiri minal audi fi sadaqah bi absya'i surah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan untuk melarikan orang, menjauhkan orang dari menarik kembali sedekah dengan bentuk yang paling buruk. Rasulullah membuat permisalan yang sangat buruk untuk orang yang menarik kembali sedekahnya. Dan tentunya Rasulullah mendapatkan wahyu, bukan karena membuat-buat sendiri. Wahia annal aida fiha kal qalbil ladzi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ih. Permisalannya apa? Yaitu orang yang menarik kembali sedekahnya itu bagaikan anjing yang memuntahkan isi perutnya, lalu dia menarik kembali muntahannya itu fayakulu, lalu memakannya lagi. Kita menyebut ini aja merasa jijik, apalagi melakukannya, naudzubillah. Mimma yadullu ala basya'ati hadhil hal, yang menunjukkan betapa buruknya situasi tadi, wa khissatiha, dan betapa rendah dan hinanya amalan itu. Walaupun dohirnya duit itu kembali ke kita, atau peti es yang pernah kita berikan balik lagi ke kita, nampak sedap, nampak bagus, tapi di sisi Allah itu sangat menjijikkan. Wadana ati murtaki biha, menunjukkan hinanya pelakunya. Buktinya apa? Rasulullah menggambarkan sebagai anjing. Naudzubillah. Berarti apa? Sedekah itu menjijikkan, bagaikan muntahan yang dijilat lagi. Dan pelakunya itu rendah, sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah bagaikan anjing. Naudzubillah. Pelakunya bagaikan anjing. Maka kita dilarang untuk melakukan itu. Nah, disinilah kita mendapatkan contoh fikih Imam Ahmad ibnu Hanbal, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Ada dialog antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan apa? Menarik kembali hibah itu haram. Imam Syafi'i mengatakan itu tidak haram. Alasannya apa? Alasannya adalah walaupun Rasulullah SAW melarang, tetapi ini tidak sampai haram, ini makruh. Alasannya karena anjing halal atau haram dia menarik kembali muntahannya halal, namanya anjing. Iya, anjing tak kena hukum halal haram. Ini takwil dari Imam Syafi'i. Tatkala Rasulullah menggambarkan orang yang menarik kembali sedekah itu bagaikan anjing yang menarik kembali muntahannya, dan anjing tidak haram menarik kembali muntahannya. Bahkan anjing berbuat apapun dia tak pernah terkena dosa, namanya anjing. Ya, ini takwil yang dohirnya nampak, oh ya betul juga ya, anjing kan halal saja dia menarik muntahannya, bahkan makan tainya sendiri pun halal, anjing tidak haram. Ini nampak bagus takwil Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi apa? Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang sangat jelas, yaitu di sebagian riwayat Rasulullah mengatakan laisa lana masalus sau', tidak layak untuk kita mendapatkan permisalan yang buruk. Yaitu apa? Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan orang yang menarik kembali hibah atau sedekah itu bagaikan anjing yang menjilat muntahannya, tidak layak kita seorang mukmin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh anjing. Baik. Nah, ini fikih dari Imam Ahmad, yaitu apa? Rasulullah melarang kita meniru anjing dan menggambarkan dengan gambaran yang sangat buruk. Jelas tujuannya adalah untuk menjadikan kita lari dari perbuatan yang seperti itu. Maka di sini menunjukkan fikih Imam Ahmad dalam hadis tersebut lebih mendalam daripada fikih Imam Syafi'i, dan itu wajar. Imam Syafi'i sendiri sudah memuji Imam Ahmad, sanadnya sahih, mengatakan apa? Ahmad ibnu Hanbal imamun fi samani khisal. Ahmad bin Hanbal itu imam di dalam
8 perkara, di antaranya adalah fit tafsir wal hadis. Imam dalam tafsir dan imam dalam hadis. Baik. Demikian pula apa? Makanya Imam Syafi'i tidak mendapatkan sebagian lafaz hadis Imam Ahmad, karena memang beliau adalah lautan ilmu dalam masalah hadis. Beliau mendapatkan beberapa tambahan riwayat yang sahih, yang mana Rasulullah mengatakan laisa lana mathalus saw al-aidu fi hibatih kalbi ya'udu fi qai'ih. Ada lafaz yang menunjukkan memang ini betul-betul sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin. Baik, kita lanjutkan di sini ma yustafadu minal hadisain. Apa faedah yang diambil dari dua hadis tadi, hadis Umar dan hadis Ibnu Abbas? Al-ula istihbabul i'anati 'alal jihadi fi sabilillah, yaitu disunnahkan untuk kita membantu di dalam jihad fi sabilillah. Dari sisi mana? Yaitu Umar memberikan kuda untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan apa? Mustahab. Tidak sampai wajib kita memberikan kuda atau memberikan Toyota kuda. Kalau di Indonesia ada Toyota kuda. Di sini apa ya? Ansar kah atau apa itu? Ansar, iya. Itu tidak wajib, tapi mustahab. Kalau tidak mampu ya mungkin motorsikal atau apa semampunya. Bahkan kalau tidak mampu dengan duit seringgit 2 ringgit pun itu nilainya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Wa anna dzalika min ajallis shadaqat, dan menunjukkan bahwasanya membantu jihad di jalan Allah ini termasuk sedekah yang paling agung, karena tujuannya untuk meninggikan kalimatullah. Faqad sammahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shadaqah. Nabi SAW menamakan itu sebagai sedekah. Yang dilakukan Umar di situ adalah merupakan suatu sedekah. La ta'ud fi shadaqatik, jangan engkau menarik kembali sedekahmu. Berarti apa? Ini adalah sebuah sedekah. Sementara Nabi bersabda was-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti benarnya keimanan seseorang. Apalagi sedekah fi sabilillah, nilainya jauh lebih besar daripada sedekah yang bersifat biasa. Kecuali sedekah untuk anak istri, memang ini nilainya lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah, kecuali kalau jihadnya adalah fardu ain. Yang kedua, dan menafkahi anak istri ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Bukan malah apa, saya kawin tapi yang menafkahi biar orang lain. Ini namanya apa? Orang tak tahu diri. Yang kedua, anna Umar tasaddaqa ala dzalikal mujahidi bil faras, bahwasanya Umar bersedekah kepada si mujahid tadi. Dan ini tentunya sahabat juga, cuma sahabat memang bertingkat-tingkat. Orang yang berjihad tadi disedekahi Umar dengan apa? Kuda. Walam yaj'alha waqfan alaih. Umar tidak menjadikan itu sebagai wakaf kepada orang tadi. Apa makna wakaf kepada orang tadi? Wakaf ini menjadi milik Allah, tetapi orang tadi sebagai pengurusnya, pengurus wakaf, nadhir. Nah, di sini Umar tidak menjadikan orang ini sebagai apa? Pengawas wakaf. Umar tidak meniatkan kuda tadi sebagai wakaf. Tapi memang apa? Sedekah. Au waqfan fi sabilillahi alal jihad, atau Umar tidak menjadikan kuda tadi sebagai wakaf di jalan Allah untuk jihad. Karena jika tidak demikian kita memahami hadis ini, lama jazalir rajuli bai'uh, niscaya tidak halal bagi orang itu untuk menjualnya. Sementara dohir dari hadis tadi menunjukkan Nabi tidak mengharamkan kuda tadi diperjualbelikan oleh orang itu. Cuma Nabi melarang Umar dari membelinya. Kalau Umar jangan membeli, orang lain terserah mau membeli. Menunjukkan kuda tadi bukan diniatkan sebagai wakaf, tapi memang sedekah. Sedekah di jalan Allah, bukan wakaf. Sedekah agar orang itu menjadikan kuda itu di jalan, selalu apa? Membantu dia berjihad, bukan niatnya sebagai wakaf. Fal muradu, maka yang dimaksudkan dengan hamaltu ala farasin fi sabilillah, yaitu hamlu tamlikin la hamlu tautifin. Yang dimaksudkan adalah hamlu tamlik, yaitu hamal, yaitu menjadikan kuda itu apa istilahnya ini, menjadi tunggangan orang itu sebagai barang kepemilikan orang itu, bukan tunggangan untuk menjadi wakaf. As-salisah, faedah yang ketiga, an-nahyu an syira'is shadaqah, larangan dari
membeli sedekah, yaitu apa? Sedekah yang sudah dia berikan kepada orang lain, jangan dia beli. Tapi orang yang lain lagi terserah mau membeli atau apa, atau yang diberi sedekah menjualnya, itu terserah dia, itu hak dia. Li'annaha kharajat lillah, karena sedekah tadi sudah keluar untuk Allah. Niatnya Umar adalah mencari pahala di sisi Allah. Bagaimana setelah itu dia membelinya lagi? Maka jangan. Fala yanbaghi an tata'allaqa bihan nafs, maka jiwa si pemberi tidak layak untuk masih bergantung kepada barang itu. Sudah Anda lepaskan, sudah Anda beli aja yang lain kalau ingin beli. Barang itu biarkan diurus oleh orang itu, menjadi tanggung jawab orang itu di hadapan Allah. Tapi boleh juga kita menyemangati orang yang lain untuk membeli. Oh, itu kuda itu saya berikan pada dia untuk dirawat, tapi sepertinya dia tak memerlukan kuda itu. Akhirnya kuda jadi kurus. Coba engkau beli aja dengan harga yang murah, yang berpatutan untukmu. Nah, itu boleh kita memberikan nasihat ke orang lain agar kuda tadi tidak terlantar, agar kuda itu mendapatkan tuan yang lebih baik. Kemudian wasyira'uha dalilun ala ta'alluqihi biha, membeli sedekah tadi menunjukkan bahwasanya si pembelinya itu hatinya tergantung, hatinya terikat pada barang itu. Jelas kita membeli barang, memang hati kita apa? Sudah tertarik pada barang itu. Maka apa? Kalau orang ini bersedekah, jangan lagi dia membeli barang yang dia sedekahkan itu. Biar orang lain yang membeli. Wali alla yuhabiyahul bai', dan agar si penjualnya itu tidak berat sebelah kepada si pemberi sedekah, akhirnya memberikan harga semurah-murahnya. Jangan. Karena apa? Ini akan menyebabkan sebagian nilai sedekah itu menjadi berkurang di sisi Allah. Seakan-akan kita menarik kembali sebagian nilai dari sedekah itu. Fayauda alaihi syai'un min shadaqatih, sehingga sebagian dari nilai sedekah itu kembali kepada pemilik yang pertama, dan ini adalah kerugian. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.